Salam damai dan sejahtera untuk kita sekalian dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan menyertai kita, menopang dan memelihara hidup kita. Pada video hari ini kita akan bersama mendengarkan dan merenungkan suatu pengertian yang mendasar mengenai kasih agape di antara kehidupan kita yang diberikan karunia-karunia untuk melayani. Kita bersyukur di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 dan dilanjutkan sampai ayat yang ke-11, kita mendapatkan suatu pembelajaran mengenai aneka karunia pelayanan yang disediakan oleh Roh Kudus untuk gerejanya supaya efektif dalam melayani Tuhan Allah dan sesama, yang fokusnya pada upaya membangun tiap-tiap orang percaya untuk memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, menjadi orang-orang yang memberkati dan menyatakan kasih Allah kepada mereka. Kita bersyukur ada pengaturan yang dikaruniakan Tuhan agar tiap-tiap karunia pelayanan, baik bernubuat maupun berbahasa lidah, sama-sama ditempatkan pada posisi dan peruntukan yang tepat. Tentunya semuanya berbasiskan pada kehendak Allah yang memberikan karunia-karunia pelayanan tersebut. Dengan kata lain, apapun yang kita lakukan, kiranya kita lakukan sungguh-sungguh bagi kemuliaan Tuhan, dan banyak orang mendapatkan pertumbuhan dari karunia-karunia yang kita expose untuk mempresentasikan kebaikan, kemurahan, dan tuntunan Allah Roh Kudus. Di dalam pasal yang ke-13, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4, dijelaskan hal yang paling esensial di dalam kita melaksanakan kehendak Allah dan menerapkan karunia-karunia pelayanan dari Roh Kudus, ialah dikuasai, dipenuhi, dipimpin di dalam kasih agape. Kasih yang dapat kita lihat buktinya di dalam Kristus. Bukan hanya sekedar tampil menolong dan memberi apa yang ia miliki dan ia berikan, tetapi ada sikap hati merendah dengan semangat inkarnasi dan rela mati untuk menebus umatnya. Sikap seperti ini menunjukkan kasih agape itu nyata. Bukan hanya bicara tentang panjang sabar, rendah hati, rela, berbelas kasihan, mengampuni, dan sebagainya, tetapi juga hal yang paling esensial, bagaimana di dalam kasih agape ada pemulihan hubungan antara manusia sebagai ciptaan yang sudah berdosa dengan Allah yang Maha Kudus, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Kasih inilah yang mengikat, bahkan yang mendrive semua aktivitas kehidupan orang-orang percaya. Lalu selanjutnya di dalam kasih itulah kita mengerti menempatkan semua apa yang Tuhan berikan kepada kita, karunia-karunia pelayanan. Hal yang didiskusikan dan disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di kota Korintus pada pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat 12 untuk memberikan pengajaran bagaimana kita menyadari bahwa tiap karunia yang diberikan Tuhan itu memiliki tugas tanggung jawabnya masing-masing. Dan kalau itu dipresentasikan, dinyatakan di dalam persekutuan orang percaya, maka setiap karunia itu haruslah berada di dalam posisi yang untuk membangun satu sama lain. Bukan untuk kepentingan diri atau sekelompok, tetapi untuk kepentingan pertumbuhan dari tiap-tiap anggota jemaat agar sungguh-sungguh semakin memuliakan Allah. Nubuat di dalam ajaran yang dinyatakan Tuhan kepada Rasul Paulus berkaitan dengan pengajaran firman Tuhan, yang tentunya dengan menggunakan bahasa Indonesia, bahasa manusia, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa-bahasa yang ada yang dimengerti oleh manusia di berbagai tempat di seluruh dunia. Kita bersyukur dengan khotbah-khotbah yang menggunakan bahasa yang dapat dimengerti, maka berita kebenaran, berita Injil itu dapat lebih efektif diterima
dan dapat dimengerti. Itulah karunia bernubuat yang dikuasai dipimpin oleh Roh Kudus untuk boleh menjadi sarana bagi orang-orang percaya menyatakan kuasa Tuhan, kasih Tuhan. Karunia bernubuat ini berarti setiap orang yang dikaruniakan akan mengajarkan kehendak Allah, mengajarkan firman Tuhan. Sehingga setiap orang imannya bertumbuh. Bukankah iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan? Dengan mendengarkan firman Tuhan yang dikhotbahkan dalam konstruksi karunia bernubuat, maka orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dengan pengertian bahasa dan istilah yang dapat dimengerti, maka orang-orang tersebut akan mengalami pertumbuhan rohani, bahkan berbuah di dalam kemuliaan Allah yang nyata-nyata dalam kehidupan orang percaya. Sedangkan karunia berbahasa lidah, kalau tidak ada yang menafsirkan, cukuplah untuk diri sendiri, agar makin dekat dengan Tuhan. Namun kalau kita menyampaikan penafsirannya, maka harus diuji apakah benar bahasa lidah tersebut memiliki korelasi dengan seluruh pengajaran dari Alkitab. Agar tidak terjadi kontradiksi, maka perlu diuji. Karunia bahasa lidah, kalau ada yang menafsirkan, dipresentasikan, dijelaskan di dalam pertemuan persekutuan orang percaya, lalu diuji kebenaran-kebenarannya yang tidak kontradiksi dengan ayat-ayat yang sudah diwahyukan Allah kepada kita. Dan kita bersyukur pengaturan itu penting. Kalau nubuat dengan kata-kata yang jelas, sederhana, dan dapat dimengerti, kalau bahasa lidah adalah dengan kata-kata yang tidak dapat dimengerti, khusus untuk diri sendiri, dan berharap melalui itu, orang itu akan mengalami suatu perjumpaan dengan Tuhan secara khusus. Tentunya bukan urutannya dalam tulisan Rasul Paulus, sehingga karunia bahasa lidah itu lebih rendah, tetapi bukan itu, karena setiap karunia sama porsinya, sama posisinya, sama-sama memiliki keunikan yang bernilai di hadapan Tuhan. Gap terjadi karena memang ada peruntukan yang berbeda. Dan Paulus sebagai rasul kepada jemaat Korintus mengatakan, lebih baik, lebih tepat melakukan suatu pelayanan yang disebut karunia bernubuat. Namun bukan meniadakan atau menyingkirkan atau menolak adanya karunia berbahasa lidah. Ini penting untuk kita menyadari bahwa setiap orang percaya diberikan karunia-karunia untuk pelayanan. Tidak ada satu orang percaya atau komunitas orang percaya dengan beragam denominasi yang benar yang ada, maka setiap orang, setiap komunitas, setiap denominasi itu unik dan bernilai karena menerima karunia pelayanan. Yang tentunya ada yang meningkatkan kualitas pelayanan dengan cara yang sederhana, yang rumit, yang dapat dipertanggungjawabkan, dan juga hal-hal yang sangat mistis yang tidak bisa kita ungkapkan. Karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Kristus, marilah kita saling menghargai setiap orang yang menerima karunia dari Roh Kudus, walaupun berbeda, tetapi dari sumber yang sama, untuk kemuliaan Allah. Dan marilah kita tidak mengklaim merasa diri paling baik, paling benar di antara banyak saudara-saudara seiman yang masih terus berjuang untuk meyakini kehendak Tuhan. Kita perlu saling mendukung, saling memberikan suatu sikap untuk saling menghargai. Kiranya dengan pengertian ini, maka kita diminta oleh Rasul Paulus, tentunya juga dalam Tuhan Yesus, bahwa kita mesti mengejar kasih agape. Dengan kasih itu kita dapat menerapkan karunia bernubuat, karunia bahasa lidah sesuai dengan proporsinya masing-masing. Dan janganlah kita menuntut orang lain memberikan karunia itu kepada kita, diajarkan karunia itu kepada kita. Tidak, itu dari Roh Kudus. Satu pihak kita dengan semangat mencari kira-kira karunia apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Di pihak lain, kita tidak boleh cemburu atau iri terhadap karunia orang lain, karena semua karunia yang diberikan Tuhan kepada kita itu setara, sejajar, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, semuanya dari Tuhan yang adil. Kiranya dengan pembelajaran tentang
nubuat, dan bahasa lidah dapat menolong Bapak, Ibu, Saudara menerapkan kasih agape untuk saling membangun. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.